Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi semester 4 Malam. Pada kesempatan video kali ini saya akan sedikit menjelaskan daripada mata kuliah Media Pembelajaran Ekonomi tentang permintaan dan penawaran. Pengertian dan hukum permintaan. Permintaan masyarakat terhadap barang pada umumnya berbeda-beda. Permintaan-permintaan ini timbul karena adanya kebutuhan seseorang terhadap barang tertentu. Permintaan masyarakat terhadap barang pada umumnya berbeda-beda. Jadi dalam arti ekonomi, permintaan adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Hukum permintaan menyatakan bahwa jumlah barang yang diminta akan selalu berbanding terbalik dengan harganya. Artinya jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Sebaliknya jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Kemudian faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada 4 kita lihat di sini. Yang pertama ada harga barang. Kedua ada pendapatan masyarakat. Yang ketiga ada selera masyarakat. Dan yang terakhir kualitas barang. Harga barang. Jika harga semakin tinggi, maka permintaan akan semakin rendah. Sebaliknya jika harga barang semakin rendah, maka permintaan akan barang tersebut semakin tinggi. Kemudian pendapatan masyarakat. Tingkat pendapatan atau penghasilan masyarakat sangat menentukan tinggi rendahnya permintaan akan barang dan jasa. Makin tinggi pendapatan seseorang maka makin besar daya beli yang ia miliki. Akibatnya permintaan akan barang dan jasa pun meningkat. Sebaliknya, orang yang berpenghasilan rendah, daya belinya pun rendah. Akibat permintaan terhadap barang dan jasa menurun. Jadi semua bisa berkaitan dengan pendapatan dari masyarakatnya tersebut. Kemudian selera masyarakat. Tinggi rendahnya selera masyarakat terhadap suatu barang akan berpengaruh terhadap permintaan barang tersebut. Jika selera masyarakat meningkat, maka permintaan meningkat pula. Demikian sebaliknya, selera masyarakat sering disebut sebagai mode. Jadi permintaan itu mempengaruhi dari selera masyarakatnya tersebut. Ketika contoh misalkan model dengan baju A, ketika diproduksi dengan banyak, namun selera masyarakat tidak ada yang menyesuaikan dengan berapa banyak yang telah diproduksi dari baju tersebut, itu akan mempengaruhi faktor dari permintaannya. Dan sebaliknya kalau misalkan permintaan, misalkan selera masyarakat ingin kemeja model dengan style yang modern, kemudian pengadaannya itu kurang, jadi itu dapat mempengaruhi atau masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut. Kemudian yang terakhir, kualitas barang. Pada umumnya orang yang menghendaki barang yang berkualitas baik, maka makin tinggi kualitas suatu barang, akan keinginan suatu permintaan orang untuk dapat memiliki barang tersebut semakin besar. Bahkan sering terjadi bahwa masalah mampu tidaknya seseorang menjangkau atau membeli barang yang berkualitas tidaklah diperhatikan. Kemudian pengertian dan hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa jumlah barang yang ditawarkan akan selalu berbanding lurus dengan harganya. Artinya, jika barang harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan berkurang. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Ada harga bahan baku, kemudian cara berproduksi, kemudian perkiraan harga di masa yang akan datang, kemudian pajak atau subsidi. Harga bahan baku. Harga bahan baku
barang yang akan diproduksi memerlukan bahan baku tentunya. Harga bahan baku sangat menentukan biaya produksi barang. Jadi jika harga bahan baku tersebut meningkat, itu sangat menentukan hasil dari yang diproduksi. Tidak mungkin dapat memproduksi dengan banyak, dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Kemudian cara berproduksi. Cara berproduksi menentukan jumlah barang yang dapat dihasilkan. Penemuan cara berproduksi baru atau teknologi baru dapat mengembangkan dan meningkatkan hasil barang dengan biaya produksi yang lebih murah, dan selanjutnya akan menambah jumlah barang yang ditawarkan. Perkiraan harga di masa yang akan datang. Perkiraan penjual mengenai harga barang di masa yang akan datang mempengaruhi jumlah barang yang akan ditawarkan. Jika penjual memperkirakan harga barang di masa datang akan naik, maka penjual akan menahan atau menyimpan barangnya untuk sementara, menunggu sampai harga barang naik kemudian dijual. Sebaliknya, jika penjual memperkirakan harga barang di masa yang akan datang akan turun, maka penjual berusaha menyelesaikan barangnya segera agar tidak mengalami penurunan harga. Kemudian pajak atau subsidi yang terakhir. Pemerintah dapat melakukan kebijakan atas penjual dan pembeli suatu barang atau jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat, namun harganya belum terjangkau secara menyeluruh oleh masyarakat luas. Maka pemerintah berusaha memberikan subsidi atas barang atau jasa tersebut agar harganya lebih rendah, sehingga dapat dibeli oleh masyarakat luas. Kurang lebihnya sekian dari permintaan dan penawaran yang berkaitan dengan ekonomi tentunya yang bisa saya jelaskan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.